Gembira sekali rasanya pada malam hari ini saya diingatkan kembali lewat tayangan tadi 42 tahun yang lalu, tahun 1983. Ibu Nabi waktu itu masih terus ibu. Saya juga pernah menginap di sekitar rumah ini karena waktu itu saya bersama-sama dengan para brother di Seminari Tinggi Jogja, antara lain Romo Mati, jalan-jalan keliling Pulau Bali. Saya tadi melihat ketika saya masih berusia 33 tahun. Saya dulu seperti itu. Dan saya masih ingat baju yang saya pakai pada waktu itu di dalam beberapa hari. Saya ingat betul karena itu baju kakak saya yang saya ambil lalu saya pakai. Tentu lebih syukur itu karena kita boleh mensyukuri panggilan hidup kita yang berbeda-beda. Romo Mati dan rekan-rekan imam Bapak Uskup memilih jalan imamat. Para suster memilih jalan hidup sebagai biarawati. Ibu bapak memilih jalan hidup berkeluarga. Saya sengaja menggunakan kata jalan hidup. Maka pertanyaannya adalah jalan kemana? Jawabannya bisa bermacam-macam. Kalau saya menjawabnya berdasarkan kutipan surat kepada orang Roma yang tadi dibacakan dengan sangat bagus. Jalan itu menuju seperti ini. Maka kalian memperoleh dua yang membawa kalian kepada keludusan. Kata ini dipakai 2 kali dalam bacaan yang singkat. Oleh karena itu, siapapun kita dalam jalan hidup apapun, sebagai keluarga, sebagai biarawati, sebagai imam, tujuannya sama. Jalannya berbeda-beda, tapi tujuannya adalah menuju kesempurnaan keludusan. Itu bukan ajaran saya, bukan pendapat saya. Itu adalah kutipan dari kitab suci yang kemudian menjadi ajaran resmi gereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebetulnya yang paling pas berkhotbah itu adalah Romo Mati. Itu Romo Upin yang merayakan 40 tahun yang sama seperti ini. Kalau ada yang lain yang mau berkhotbah, kalau ada dengan senang hati yang saya akan duduk di situ dan mendengarkan khotbah. Saya ingin sekedar mendongeng sebagai ilustrasi bahwa kita ini semua dipanggil menuju kesempurnaan hidup sebagai murid-murid Kristus. Ceritanya begini, kalau kita pergi ke Candi Borobudur di Jawa Tengah, di Kabupaten Magelang, di antara sekian batu relief, batu berukir yang ada di sana, itu ada satu batu relief yang sangat menarik dan banyak diceritakan. Gambarnya, pahatannya pertama terdiri dari orang yang berdiri bongkok, memakai tongkat. Di depannya ada 4 binatang. Yang pertama, paling depan, itu kera. Dan di tangan kera itu ada pisang.
Itu pisang batu karena itu batu yang di belakangnya ada berang-berang. Berang-berang itu binatang yang suka mencuri ikan. Berang-berang itu membawa ikan di tangannya. Yang ketiga adalah serigala. Serigala itu membawa mangkuk. Yang paling belakang seekor kelinci yang tidak membawa apa-apa. Di balik batu relief itu ada kisah yang diceritakan, dipahat di dalam batu relief itu untuk menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan. Pada suatu ketika ada orang yang ingin menjadi sempurna. Untuk mencapai kesempurnaan itu ia mulai mengembara, mencari kesempurnaan. Pada suatu titik, orang yang ingin menjadi sempurna itu berubah menjadi kelinci. Namanya dongeng, jadi semuanya bisa terjadi. Di dalam pengembaraannya, kelinci itu ditemani mendapatkan kawan berziarah, berang-berang, dan serigala. Mereka berjalan bersama-sama mencari kesempurnaan. Sampai pada suatu titik, keempat binatang itu berjumpa dengan seorang berziarah yang digambarkan sebagai seorang yang sudah cukup senior, lelah, maka berdirinya bongkok dan sampai bongkok. Ketika keempat binatang itu berjumpa dengan berziarah itu, satu persatu mereka berkata begini. Yang paling depan, dia berkata begini, Bapak kelihatan lemah, kelihatan letih. Ini saya membawa pisang. Silahkan Bapak ambil makan supaya Bapak lebih kuat lagi. Waktu itu Kera masih bisa bahasa Indonesia. Tapi dia menyampaikannya pakai bahasa Indonesia. Di belakangnya ada berang-berang yang membawa ikan. Dia berkata begini, Bapak, kalau ada pisang kurang gizi. Ini saya bawa ikan, silahkan ambil ikan ini. Bapak akan menjadi kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Di belakangnya ada serigala yang membawa mangkuk. Ada yang punya cerita isinya adalah air susu. Serigala berkata begini, Bapak kalau hanya pisang dan ikan kami keselak. Ini saya membawa air susu, silahkan minum. Bapak akan siap untuk melanjutkan perjalanan. Paling belakang kelinci jadi-jadian. Orang yang ingin menjadi sempurna. Sesudah berpikir sejenak, kelinci itu berkata begini, Bapak, saya tidak seperti teman-teman saya, tidak membawa apa-apa. Oleh karena itu, tangkaplah saya, sembelihlah saya, masaklah saya, makanlah saya. Dunia hanya sampai di situ, tidak perlu dilanjutkan. Kita sudah tahu kesimpulannya seperti apa. Kelinci itu jadi-jadian, manusia yang ingin menjadi sempurna, berjalan bersama-sama dengan tiga kawan. Tetapi kata orang sejak saat itu dikenal yang namanya satu kelinci. Itu satu kelinci orang yang mau menjadi sempurna, yang memberikan dirinya. Dengan kata lain, kesimpulannya jelas. Ketika orang ingin menjadi sempurna, jalannya adalah dengan berbagi kehidupan.
Ini tadi domain. Kita mempunyai yang bukan domain, yaitu Yesus Kristus yang menyerahkan hidupnya untuk keselamatan kita. Dan kita semua sebagai murid-muridnya dipanggil untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah perjalanan menuju kesempurnaan kasih. Kenapa menuju kesempurnaan kasih? Karena kasih manusia itu tidak ada yang sempurna. Selalu ada kekurangan. Salah satu yang dapat memberikan ilustrasi penjelasan bedanya kasih manusia dan kasih Kristus itu adalah percakapan antara Simon Petrus dengan Yesus yang diceritakan ketika Yesus tampil. Kita kasih hafal kisahnya. Yesus bertanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang sempurna? Itu pertanyaannya Yesus. Simon tidak mempunyai kasih yang sempurna itu. Maka dia menjawab terus, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang tidak sempurna. Antara yang bertanya dan yang menjawab tidak cocok. Pertanyaannya begini, jawabannya begini. Maka pertanyaannya diulang. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang sempurna? Simon menjawab dengan tulus, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau dengan kasih yang tidak sempurna. Kalau begitu terus, kapan percakapan itu akan selesai? Maka Yesus menurunkan standarnya pada pertanyaan yang berbeda. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tidak sempurna? Simon menjawab dengan tulus lagi, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang tidak sempurna. Percakapannya selesai karena antara yang ditanyakan dengan jawabannya sudah cocok. Pada waktu itu Simon mulai dengan kasih yang terbatas itu yang tidak sempurna. Tetapi Simon yang mempunyai kasih yang tidak sempurna itu dipanggil untuk bertumbuh menuju kesempurnaan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, buah-buah yang membawa kepada kekudusan. Proses untuk menjadi sempurna di dalam kasih, di dalam kekudusan. Dan kita semua dipanggil untuk berjalan menuju kekudusan itu dengan jalan hidup yang kita pilih yang berbeda-beda. Entah itu berkeluarga, hidup sebagai biarawan-biarawati, atau hidup sebagai imam, atau bahkan dengan memilih hidup sendiri. Semoga syukuran 40 tahun Romanati dan tahun Upin mengingatkan kita semua akan panggilan yang mulia itu, dan dengan cara kita yang berbeda-beda kita bertumbuh menuju kesempurnaan hidup sebagai murid-murid Kristus yang diistilahkan dengan beberapa istilah yang berbeda, tetapi intinya sama. Bertumbuh menuju kesempurnaan kekudusan, bertumbuh menuju kesempurnaan kasih, bertumbuh menuju kesempurnaan hidup Kristiani, atau menjadi semakin serupa dengan Kristus. Marilah kita syukuri panggilan itu yang membuat hidup kita semakin bermakna.